Oke, uh, kita mulai dari yang pertama, yaitu standar kompetensi. Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi kebutuhan manusia. Yang berikutnya indikator. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan manusia. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam kebutuhan manusia. Dan ketiga itu mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan. Dan yang keempat itu mendeskripsikan kegunaan benda pemuas kebutuhan. Untuk materinya yang pertama, mungkin ada yang tahu apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kemampuan jasmani maupun secara rohani, ya. Materi berikutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam kebutuhan berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama itu ada kebutuhan intensitas atau kegunaannya. Di dalam yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling penting yang harus dipenuhi oleh manusia yang menginginkan hidup layak. Contohnya seperti apa? Ada makanan, tempat tinggal, dan pakaian, ya. Berikutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti apa? Ada meja, ada kursi, ada televisi, ada handphone, dan lain-lain, ya. Yang berikutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah batasan antara kebutuhan sekunder dan tersier. Contohnya contohnya ada mobil, ada perhiasan, ada kapal pesiar, ada villa. Berikutnya ada kebutuhan menurut waktu. Dan ini ada dua. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan yang kedua itu ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda, ya. Contohnya kebutuhan akan jasa dokter pada waktu sakit dan membutuhkan makanan pada saat lapar, dan membutuhkan obat-obatan bagi orang sakit, seperti itu, ya. Yang berikutnya ada kebutuhan yang akan datang. Apa itu kebutuhan akan datang? Kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan sekarang dan ditunda, tetapi manfaatnya dapat dirasakan di masa yang akan datang. Contohnya nabung, membeli atau membeli payung untuk menghadapi saat musim hujan, seperti itu contohnya. Yang berikutnya ada kebutuhan menurut sifat. Di dalam kebutuhan menurut sifat ini ada dua. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik, yaitu penampilan dan kesehatan. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan manusia. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu ada hiburan, kesenian, kasih sayang, dan yang paling penting itu adalah beribadah. Seperti itu contohnya. Yang berikutnya ada kebutuhan menurut subjek. Yang di dalam kebutuhan ini ada dua. Yang pertama itu ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kolektif atau kelompok. Apa itu kebutuhan individu? Kebutuhan yang timbul dari diri seseorang yang bersifat perseorangan. Contohnya pada mata pelajaran tentu saja membutuhkan buku tulis, ya, dan juga kayak para petani itu membutuhkan cangkul, bibit, dan pupuk, dan lain-lain.
Yang berikutnya ada kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok. Kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok ini adalah dirasakan oleh kelompok orang seseorang secara bersamaan dan pemenuhannya diakui secara kelompok atas atau bersama-sama ya. Materi berikutnya Ibu akan menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan. Jika diteliti ternyata ada perbedaan kebutuhan antara satu individu dengan individu yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan itu berbeda. Di antaranya adalah ada peradaban, wilayah, adat istiadat, dan agama. Yang pertama itu ada peradaban. Peradaban ini adalah salah satu faktor yang membuat kebutuhan tiap zaman itu berbeda ya. Yang kedua itu ada lingkungan. Lingkungan ini termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang berikutnya ada adat istiadat. Adat istiadat ini atau tradisi juga banyak mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu. Dan yang terakhir itu adalah agama. Materi berikutnya kegunaan benda pemuas kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu kegunaan bentuk, kegunaan tempat, dan kegunaan waktu, dan kegunaan pelayanan. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu jelaskan untuk hari ini, dan Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada semuanya, dibagi 10 kelompok aja ya. Ibu akan soalnya, silakan kerja soalnya di rumah saja ya. Soal yang pertama, silakan tulis soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian kebutuhan dan keinginan. Udah ya. Yang kedua itu, sebut dan jelaskan faktor-faktor intern yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Silakan kerja tugasnya di rumah aja, nanti minggu depan silakan kumpul ya. Oke, baik. Kesimpulan dari semua materi Ibu hari ini adalah bahwa benda pemuas kebutuhan manusia itu pasti mencakupi 2 konsep, yaitu barang dan jasa. Dan juga benda pemuas kebutuhan ini diklasifikasi dalam beberapa macam, dan tiap klasifikasinya memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Dan intinya, benda pemuas kebutuhan tiap manusia berbeda, memiliki kegunaan yang berbeda-beda pula ya. Begitu. Silakan kerja tugasnya masing-masing di rumah. Minggu depan jangan lupa kumpulkan tugasnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Indria ada Indria? Oke, kalau nggak ada Indria, Ita, Elisawati. Ada Bu, tak dulu Bu, Indria lagi disiapin. Oke, silakan Indria. 10 menit aja ya.